arinal batila batilan selamanya tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam habibana wa nabiyana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua umatnya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ada beberapa mata acara yang akan dikedepankan pada malam hari ini. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, kemudian penyampaian tausiah, dan yang keempat tutup. Marilah kita membuka kegiatan pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian mata acara yang selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaallah akan dilantunkan oleh Bapak Ustadz Ade Nurdin. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih banyak kepada yang telah melantunkan ayat suci Al-Qur'an. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan pahala kepada yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Menginjak mata acara yang selanjutnya, yakni kajian inti atau tausiah, yang insya Allah akan dikedepankan oleh Bapak Ustadz Fahrul Razi dengan tema kaya, pintar, dan masuk surga rame-rame. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama bila kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kita semua masih diberi kesempatan untuk bisa sama-sama bermuwajahah, sharing, menuntut ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini dipenuhi dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam hari ini, kesempatan ini saya coba akan menyampaikan tema tentang kaya, pintar, dan masuk surga rame-rame. Mungkin ini visi umat Islam, visi kita semua, yang kalau di doa kita di setiap sholat ataupun setiap saat adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau di bahasa gaulkan seperti itu, kita pengennya selamat di dunia dengan harta yang melimpah, ilmu yang banyak dan bermanfaat, serta bisa diamalkan kepada jamaah. Kemudian ketika meninggal kita selamat dari azab sisa neraka, sehingga insya Allah kita semua bisa masuk surga secara rame-rame. Mungkin impian saya di sini juga melihat misalnya Pak Toto yang budidaya lele. Mudah-mudahan kedepannya bukan hanya budidaya, tapi bisa mensuplai lele ke semua pasar. Pasar induk Caringin butuh itu kirim berapa ton lele ke sana. Tinggal duduk diam, mengatur dan memanajemen petambak ataupun petani lele untuk mengirimkan dan uang datang dengan sendirinya. Begitu pula mungkin kalau lihat Pak Yusi yang di rumah sakit, mungkin karena udah tahu pasiennya, pasarnya sudah tahu, dokternya udah kenal, tinggal bagaimana mengatur dokter tersebut supaya bisa membuka klinik secara online ataupun offline karena udah pengalaman di rumah sakit puluhan tahun. Mungkin juga
Pak Wahid, Ustadz Wahid yang guru, kita coba saingkan dengan ruang guru kita, bikin online lagi, kita mengatur guru-guru kita yang ada di untuk presentasi, menyampaikan segala macamnya. Intinya ketika kita ingin lebih baik ataupun dalam artian lebih ingin kaya, mau nggak mau kita harus bisa memanage, mengatur. Kemudian yang kedua adalah kita sudah tahu sumber marketingnya, pasarnya kita udah tahu. Kalau masalah barang, insya Allah gampang dicarinya. Kalau kita udah punya uang, koneksi, kalau udah ada yang belinya itu ada, kita semua pasti bisa. Tapi masalahnya, kenapa di Indonesia atau di sekitar kita ini masih sebagai pelaku? Karena kita belum menemukan produk kita. Kalau kita udah menemukannya, insya Allah kita bisa cari, budidayakan warga setempat dan kita bisa jual. Dalam itu mungkin istilahnya ya visi kita. Kalau di organisasi ataupun di suatu perusahaan ataupun mungkin calon-calon pemimpin, visi misi. Nah, kita sebagai umat Islam juga wajib mempunyai visi dan misi. Ya visinya tadi, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Bagaimana kita supaya hidup di dunia ini dengan hasanah, dengan penuh kebaikan, dan ketika meninggal kita juga penuh dengan kebaikan, sehingga insya Allah kita semua bisa ketemu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimatullah, dalam menentukan visi tersebut ada misi-misinya, langkah-langkahnya supaya kita bisa hidup seperti itu, bisa kaya, bisa pintar dan mati masuk surga. Sebenarnya di Islam juga udah sering kita dengar, yakni yang pertama adalah motivasi diri kita hari ini mesti lebih baik dari hari kemarin. Kalau saya baca-baca sepintas, banyak pendapat, ada yang ini hadis doif, ada yang menyatakan ini adalah perkataan dari Ali bin Abi Thalib, yang kalau di ininya, mangkana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabi'. Barang siapa, mangkana barang siapa yang hari ini lebih baik dari kemarin adalah beruntung. Wa mangkana yaumuhu masul amsihi, barang siapa yang hari ini sama seperti kemarin, fahuwa maghbun, itu adalah orang yang rugi. Wa mangkana yaumuhu syarrun, dan barang siapa yang hari ini lebih jelek min amsihi dari kemarin, fahuwa mal'un, tercela. Kalau kita lihat tadi, apakah itu hadis ataupun nanti nasihat dari Sayyidina Ali, jangankan hari ini kita lebih buruk, lebih jelek, sama saja itu udah rugi. Makanya usahakan kita semua sebagai kaum muslimin setiap hari minimal ada motivasi untuk sebuah perubahan yang lebih baik. Baik perubahan dari sikap kita, kemudian nambah ilmu kita, maupun nambah pekerjaan kita, minimal ada suatu perubahan, jangan sampai stagnan. Coba kita buat, untuk suatu perubahan itu kita coba buat target-target tertentu. Bisa target jangka pendek, target jangka menengah, target jangka panjang. Jadi setiap hari ya minimal kita ada, ya usahakan. Kalau saya selama ini saya list, kalau di pekerjaan hari ini saya mesti lakukan A, menyelesaikan pekerjaan ini 1, 2, 3. Jadi ketika tiap hari itu kita ya coba mengatur, memanage pekerjaan supaya
selesai apa yang ada di pekerjaan kita, masalah-masalah baik itu pekerjaan maupun masalah-masalah rumah tangga dan lain-lain, sehingga tidak ada beban ataupun hutang-hutang pekerjaan kita. Jadi kita coba selesaikan. Kalau misalnya nggak selesai hari ini, minimal ada perbaikan dan kemajuan. Ya karena motivasi tadi, supaya hari ini kita lebih baik dari hari kemarin. Ya kayak tadi, selama ini kita mungkin masih sebagai pelaku-pelaku usaha, ataupun mungkin sebagai karyawan, ataupun mungkin sebagai masih pegawai. Coba cari kesempatan-kesempatan. Ini pengalaman saya juga ketika saya masih pegawai. Saya kebetulan dulu di bagian sales ataupun marketing. Tapi saya coba belajar, ya istilahnya pergi ke teknisi gitu ya. Gimana sih cara memperbaiki alat-alat ini kalau rusak, belanjanya di mana. Kadang-kadang kalau ke Glodok, kalau di Jakarta pasti Glodoknya, surganya teknisi. Kalau sini Cikapundung, saya coba ikut juga gitu. Oh belinya di sini komponennya. Oh nanti harganya sekian, jualnya sekian gitu. Jadi kalau rusaknya ini, walaupun hanya kulitnya saja yang saya tahu. Begitu pula dengan masalah misalnya gudang ataupun ekspedisi pengiriman. Saya coba belajar ketika misalnya saya ada kerjaan nih, misalnya orderan saya, silakan diproses, belinya di mana, kemudian ketika datang kirimnya sama siapa, ongkosnya siapa gitu. Kemudian coba juga iseng gitu ya ke keuangan gitu, nanya-nanya tentang masalah pembukuannya kayak gimana gitu kan. Kalau ini pajaknya kayak gimana, cuma nanya-nanya aja, ngobrol gitu. Mungkin Pak Kamino di pabrik coba kayak gitu Pak, ngobrol sama bagian keuangan, ngobrol sama bagian gudang, ngobrol sama bagian teknisi gitu. Jadi mumpung masih bekerja, mumpung masih diberi kesempatan oleh perusahaan, ya kita jangan, kalau saya sih jangan tutup mata kuda gitu, lempeng aja gitu. Kadang-kadang kalau perusahaan bonafit mungkin agak susah, kayak semacam kayak di perusahaan internasional asing, ketika sales jualannya jualan aja, lo jualan itu, ini produk saya, lo jualan gitu. Tapi kalau ya mumpung kita masih dikasih kesempatan sebagai karyawan, ya kita coba-coba aja gitu, melencenglah sana sini gitu. Intinya ya seperti tadi, kita kalau sebagai selama ini menjadi masih karyawan terus-terusan, nggak bisa memanage, mengendalikan orang dan lain-lainnya, mengendalikan penjualan kita, ya gitu-gitu aja penghasilannya. Tapi kalau kita coba, ketika kita punya, misalnya udah punya wawasan yang cukup, ketika kita sudah punya pengalaman yang cukup, bahasa gaulnya kita apa ya, lari dari ketidaknyamanan gitu lah intinya. Kita coba belajar tanpa ada gaji, tanpa ada pendapatan yang pasti. Namun ketika akan mendapatkan, itu akan sangat dirasakan, sangat bersyukur. Intinya saya juga ketika jadi karyawan, sama-sama ketika ada gaji sekian, otomatis lah tiap minggu kemana-mana habis lagi, awal bulan kemana-mana habis lagi. Namun ketika kita udah punya usaha sendiri, sayang Pak dipakainya. Kalau kita coba lihat di dunia bisnis saat ini, yang namanya Traveloka, dia nggak punya hotel Pak, satu pun, tapi dia bisa mengendalikan beberapa hotel. Aplikasi sini, plek, Traveloka ada. Gojek nggak punya mobil, nggak punya motor, tapi dia bisa mengendalikan semua pengemudi dan lain-lainnya. Ruang Guru nggak punya itu
gaji guru dan segala macam. Sekolah-sekolah nggak punya, tapi itu ada duit yang sering mengalir. Coba kita renungkan seperti itu semua. Mudah-mudahan nanti di suatu saat nanti ada kaum muslimin ataupun khususnya nanti di wilayah kita yang bisa mempunyai istilahnya unicorn kali ya. Unicorn seperti itu ya, sehingga kita bisa lebih selangkah lebih maju lagi. Ada target-target tertentu yang kita ingin capai sehingga ekonomi ataupun perekonomian tidak dikuasai oleh non muslim lagi. Mudah-mudahan semua pengusaha-pengusaha muslim bisa menyaingi mereka semua. Itu misi yang pertama, supaya kita selalu memotivasi diri sendiri, kemudian mempunyai target-target tertentu. Misi yang kedua, ini juga sudah kalau di dunia pesantren ataupun ini udah sering menuntut ilmu, tuntutlah ilmu dari kecil sampai liang lahat. Ataupun ada juga hadis dari Rasulullah SAW, barang siapa yang mendidih jalan untuk mendapatkan ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Sesuatu ya seperti Tokopedia, seperti Gojek, itu enggak tiba-tiba langsung muncul jadi yang besar seperti itu. Dia juga sama belajar semuanya dari nol semuanya. Coba kalau kita lihat lagi kisah-kisah orang sukses segala macamnya, yang bapaknya itu bukan pengusaha misalnya, tapi dia bisa sukses seperti itu. Sultan Andara misalnya Raffi Ahmad, kita tahu semua sekarang dia punya klub bola segala macamnya. Tapi awalnya dia dari nol. Begitu pula mungkin mertuanya Ibu Rita. Dia ketika menikah itu kan istilahnya nggak boleh kerja sama suaminya. Ketika cerai harus menafkahkan kedua anaknya, mau nggak mau dia memanage artis, memanage kalau nggak salah Niki Astria segala macamnya. Jadi manajer artis, mampu mencarikan pekerjaan. Akhirnya ya kita lihat sekarang FTV di mana-mana punya dia. Jadi nggak perlu lagi istilahnya capek-capek lagi, sekarang udah memanennya. Ya mungkin nanti kita juga kedepannya ketika kita mampu mendapatkan peluang pasar segala macamnya, kita bagaimana kita bisa memanagenya. Nah, sebelum memanage suatu yang besar itu, kita coba dulu memanage diri sendiri, memanage pribadi. Semoga nanti bisa memudahkan memanage waktu dan lain-lain. Sebagai umat Islam, kita punya kewajiban seperti rukun Islam: sholat, zakat, puasa, haji, dan lain-lain. Di kuliah Kultum Subuh juga saya udah sampaikan juga manajemen sholat dengan baik, manajemen zakat dengan baik, bagaimana manajemen puasa dengan baik, begitu pula haji dengan baik. Ketika manajemen diri itu kita lakukan dengan sebaik-baiknya mungkin sebagai umat Islam, insya Allah akan membawa keberkahan tersendiri. Kita coba usahakan jauh lebih baik lagi ketika misalnya sholat tepat waktu, di awal waktu dengan berjamaah di masjid. Untuk zakat, sedekah, kita coba usahakan agar bisa sedekah harian, sedekah mingguan, sedekah bulanan, dan sedekah tahunan. Untuk puasa atau saum, kita coba usahakan saum sunnah, baik itu sunnah Ayyamul Bid, baik itu sunnah Senin Kamis, segala macamnya. Insya Allah apa-apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW
akan membuat pribadi kita lebih tangguh lagi. Itu misi yang kedua. Jadi misi yang pertama adalah motivasi supaya kita bisa lebih baik lagi hari ini dibanding hari kemarin. Yang kedua adalah niatkan untuk selalu belajar dan belajar sepanjang hidup. Jamaah rahimatullah, ketika visinya bahagia dunia dan akhirat, misinya adalah motivasi dan belajar. Bagaimana caranya supaya kita bisa melakukan misi-misi tersebut? Ini kalau di kajian-kajian online saya coba rangkum dari Ustadz Adi Warman Karim. Ada 5 langkah-langkah supaya hidup kita lebih baik, hidup kita lebih bahagia, baik itu di dunia dan di akhirat. Yang pertama, percaya akan takdir kita. Bahwasanya semua yang ada di dunia ini sudah ada yang mengatur, sudah ada yang menggerakkan, sudah ada yang memanajemen kita semuanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, yang Maha Kaya, yang Maha Kasih Sayang. Di dalam takdir ada 2, takdir mutlak dan takdir ikhtiariyah. Takdir mutlak yaitu ada takdir tentang kelahiran, kematian. Kita tidak bisa menentukan bapak kita pengennya Abu Rizal Bakri. Kita tidak bisa menentukan bapak kita adalah SBY. Bapak kita adalah bapak kita saat ini. Takdir yang kita tidak bisa berubah sama sekalinya. Namun yang kedua ada takdir ikhtiariyah. Takdir yang bisa berubah, yaitu rezeki, musibah dan lain-lain. Bagaimana cara berubahnya? Dengan cara ikhtiar dan tawakal. Intinya kita sebagai tugas manusia itu mempunyai tugas ikhtiar dan tawakal. Enggak perlu memikirkan, aduh bapak saya kok tukang beca ya, aduh bapak saya kok tukang petani ya, aduh bapak saya pemulung ya. Enggak usah memikirkan itu udah takdir mutlak, tidak bisa berubah. Yang kita pikirkan adalah ketika kita kasih kehidupan di dunia, ya kita berusaha untuk selalu ikhtiar dan tawakal. Dalam ikhtiar, ya kita apalagi sebagai bapak-bapak yang mempunyai kewajiban untuk menafkahi keluarga, coba kasih istilahnya, walaupun kita bukan sebagai karyawan ataupun hanya wira swasta dikerja secara mandiri, kita coba usahakan memanage waktu. Ketika kita pagi kita harus bekerja, apapun yang kita lakukan kita ikhtiar dan ikhtiar. Apalagi saat ini kita nggak perlu ketika mau transaksi, ketika mau ketemu orang itu nggak perlu datang langsung. Kita udah bisa via telepon, apalagi sekarang